Halo Tokon, sawadee ka, sabay di mai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan nada dalam bahasa Thailand. Seperti apa sih? Yuk kita simak videonya. Bahasa Thailand memiliki 5 nada. Ada sedang, rendah, tinggi, jatuh, dan bangkit. Seperti apa sih? Coba kita ambil contoh kata ma. Di sini kita coba apply dengan kelima nada tersebut ya. Kalau sedang, kita bacanya datar. Ma. Tapi di ujung akan jatuh sedikit. Yang kedua, yaitu nada rendah, kita baca ma. Jadi dia langsung jatuh ke bawah. Kalau tinggi, ma, dia langsung naik ke atas nadanya. Kalau jatuh dari nada tinggi ke rendah, jadi ma. Kalau bangkit sebaliknya, ma. Coba kita gabung ya, dari nada sedang, ma. 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 Coba ulangi sekali lagi. Ma. 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 Gimana? Bisa membedakan? Coba diulang-ulang terus dulu ya untuk membedakan kelima nada dalam bahasa Thailand. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke aturan nada dalam bahasa Thailand. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih apakah suatu kata diikuti dengan tanda nada atau tidak. Di video kali ini kita akan belajar mengenai kata-kata dalam bahasa Thailand yang tidak menggunakan tanda nada terlebih dahulu ya. Kita akan bahas di next video kalau untuk itu. Sekarang kita bahas satu kata tanpa tanda nada. Jadi gimana sih cara menentukan nada apabila cuma ada konsonan dan vokal? Seperti yang kita udah pelajari di video-video sebelumnya, di sini kita belajar kalau di konsonan itu ada 3 jenis nada. Ada tinggi, rendah, dan sedang. Kalau rendah, ini sedang, dan ini konsonan tinggi. Nah, jadi itulah kenapa di konsonan ada dibagi menjadi 3 nada. Jadi kita bisa menentukan apa nada yang akan dihasilkan ketika menggunakan konsonan tersebut. Yang kedua, kita melihat vokalnya. Apakah vokalnya ini panjang atau pendek? Kalau vokalnya panjang, kita akan mengkategorikan sebagai suku kata hidup. Apabila dia memiliki vokal pendek, maka kita akan mengkategorikannya sebagai suku kata mati. Nah, ini berlaku untuk yang konsonan dengan vokal. Lalu bagaimana dengan suatu kata yang ditambahkan dengan konsonan final? Seperti yang kita tahu di video sebelumnya, kita belajar mengenai pengecualian huruf vokal dengan 8 konsonan final. Nah, 8 konsonan final ini dibagi menjadi 2 dalam aturan nada. Yang pertama ada akhiran sonoran, yang kedua adalah akhiran stop. 5 konsonan final yang termasuk dalam akhiran sonoran adalah seperti berikut. Nah, 3 konsonan yang termasuk di akhiran stop adalah aksara berikut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama ya. Kita akan membagi pembahasan ini menjadi 3 konsonan. Yang pertama konsonan sedang, konsonan tinggi, dan konsonan rendah. Yang pertama kita akan membahas soal konsonan sedang terlebih dahulu. Jadi konsonan sedang di sini punya 2 aturan nada. Yang pertama, apabila konsonan sedang ditambahkan dengan suku kata hidup atau kita bisa menyebutnya dengan vokal panjang dan atau akhiran sonoran, di sini akan menghasilkan nada yang tetap, yaitu nada sedang. Contohnya kita ambil kata kokai, ditambahkan dengan sara panjang atau a. Di sini kita akan bacanya dengan nada tetap sedang, yaitu ka. Nah, ini merupakan contoh dari konsonan ditambahkan dengan vokal.
Kalau misalkan kita tambahkan dengan konsonan final dengan akhiran sonoran, misalkan kita ambil contoh nonu, jadi kokai ditambahkan dengan sara i, meskipun dia merupakan vokal pendek apabila di belakangnya terdapat konsonan final nonu, di sini akhiran sonoran, di sini tetap dibaca dengan nada sedang. Jadi masuk ke aturan pertama juga. Jadi kita bacanya kin, kin. Nah, aturan kedua untuk konsonan sedang, apabila kita tambahkan konsonan sedang dengan vokal pendek, atau kita menyebutnya dengan suku kata mati, atau diakhiri dengan akhiran stop, di sini kita akan membacanya dengan nada rendah. Jadi ini sudah berubah ya nadanya, karena kita tambahkan dengan vokal pendek. Contohnya, misalkan kita ambil huruf kokai dengan sara a. A di sini merupakan sara atau vokal pendek. Kita bisa menyebutnya dengan suku kata mati. Maka dibaca ka. Ka. Jadi langsung jatuh ke bawah. Kalau kita ambil contoh dengan konsonan final, misalkan kokai dengan sara a dan ditambahkan dengan konsonan final bobai mai, di mana di sini merupakan akhiran stop, kita akan membacanya juga dengan nada rendah. Kap. Kap. Nah, sekarang kita masuk ke konsonan tinggi. Konsonan tinggi juga memiliki dua aturan nada. Yang pertama, apabila konsonan tinggi ditambahkan dengan suku kata hidup atau vokal panjang, atau diakhiri dengan akhiran sonoran, dia akan menghasilkan nada bangkit. Nah, ini berbeda ya dengan konsonan sedang. Kalau konsonan sedang tetap menghasilkan nada sedang, kalau konsonan tinggi malah menghasilkan nada bangkit. Contohnya kita ambil aksara hokhai. Hokhai merupakan konsonan tinggi, lalu kita tambahkan dengan suku kata hidup atau vokal panjang. Kita akan membacanya dengan nada bangkit. Kha, kha, kha. Nah, sekarang kita ambil contoh dengan penggunaan akhiran sonoran. Kita ambil contoh so sua dengan sara a. Namun diakhiri dengan konsonan final moma, ini akan dibaca bangkit juga. Jadi bacanya sam, sam, sam. Aturan kedua dari konsonan tinggi, apabila konsonan tinggi kita tambahkan dengan vokal pendek atau suku kata mati, atau diakhiri dengan akhiran stop, kita akan membacanya dengan nada rendah. Kalau ini sama ya dengan aturan dari konsonan sedang. Jadi sama-sama rendah apabila ditambahkan dengan suku kata mati atau akhiran stop. Contohnya kita ambil huruf hokhai dengan sara a, dan kita tambahkan dengan akhiran stop bobai mai. Di sini kita akan membaca dengan khap. Khap. Jadi juga akan menghasilkan nada rendah. Nah, untuk aturan nada dari konsonan rendah ini cukup unik karena dia memiliki 3 aturan nada sekaligus. Yang pertama, apabila kita tambahkan konsonan rendah dengan suku kata hidup atau vokal panjang atau akhiran sonoran, kita akan menghasilkan nada sedang. Jadi ini sama ya dengan aturan pertama dari konsonan sedang, sama-sama menghasilkan nada sedang. Untuk aturan kedua, apabila konsonan rendah kita tambahkan dengan suku kata mati atau vokal pendek, atau diakhiri dengan akhiran stop, ini akan menghasilkan nada tinggi. Nah, jadi ini cukup berbeda ya dengan aturan dari konsonan sedang dan konsonan tinggi, di mana kalau ditambahkan dengan suku kata mati, malah menghasilkan nada rendah. Tapi kalau konsonan rendah justru menghasilkan nada tinggi. Nah, yang ketiga ini cukup unik. Jadi apabila kita menemukan konsonan rendah ditambahkan dengan suku kata hidup dan diakhiri dengan akhiran stop, di sini dia akan menghasilkan nada jatuh. Contoh untuk aturan yang pertama, misalkan kita ambil konsonan moma, ini merupakan konsonan rendah, kita tambahkan dengan suku kata hidup dengan vokal panjang. Kita akan membacanya dengan ma. Ma. Untuk aturan kedua, misalkan kita ambil konsonan loling dengan sara e. Di sini kita bukan membacanya dengan nada rendah ya, tapi di sini kita membacanya justru pakai nada tinggi. Le, le, le. Bukan le, tapi le. Untuk aturan ketiga, contohnya misalkan kita ambil konsonan loling dengan sara u, di mana sara u ini merupakan suku kata hidup, tapi kita akhiri dengan akhiran stop, yaitu kokai. Jadi kita bacanya jatuh. Lu, lu, lu. Nah, sekarang kita coba latihan yuk. Kalau misalkan kita ambil kata kokai,
ditambahkan dengan suara o. O. Jadi dibacanya seperti apa? Kok. Kok. Jadi rendah ya, karena konsonan sedang apabila ditambahkan dengan suku kata mati akan menghasilkan nada rendah. Kalau misalkan kita ambil konsonan popla dengan suara I, di sini akan dibaca seperti apa? Pai. Pai. Jadi ini perlu dicatat ya, untuk suara I, am, au yang tidak dikategorikan sebagai panjang dan pendek akan menghasilkan nada sedang. Jadi sama seperti vokal biasa ya, vokal panjang dan akan dikategorikan sebagai suku kata hidup juga. Jadi dibaca sedang. Pai. Pai. Selanjutnya, apabila kita ambil contoh konsonan poพึ่งdengan suara I. I. Akan dibaca seperti apa? Pi, pi, karena poพึ่งmerupakan konsonan tinggi, apabila kita tambahkan dengan suku kata hidup akan menghasilkan nada bangkit. Jadi bacanya pi, dari nada rendah ke nada tinggi. Selanjutnya, apabila kita menggunakan konsonan totung dengan suara ini akan dibaca seperti apa? Te. Jadi totung meskipun dia merupakan konsonan tinggi, tapi kalau ditambahkan dengan suku kata mati akan menghasilkan nada rendah. Ini sama seperti aturan konsonan sedang ya. Selanjutnya kita ambil konsonan ro rea dengan suara a. Ditambahkan dengan akhiran atau konsonan final kokai. Ini dibaca gimana? Rak. Rak. Jadi nadanya tinggi ya, karena ro rea adalah konsonan rendah, tapi ditambahkan dengan suara atau vokal pendek atau suku kata mati, dan diakhiri dengan akhiran stop, kokai. Jadi kita bahasanya rak, rak. Selanjutnya, apabila kita tambahkan konsonan yoyak dengan suara a, dibaca seperti apa? Ya, sedang ya, karena yoyak adalah konsonan rendah dan ditambahkan dengan suku kata hidup, jadi nadanya sedang. Ini sama seperti aturan pertama dari konsonan sedang. Nah, sekarang kita coba ambil chochang, ditambahkan dengan suara o, tapi diakhiri dengan akhiran stop, yaitu bobai mai. Ini akan dibaca seperti apa? Chop. Chop. Jadi karena chochang ini merupakan konsonan rendah, ditambahkan dengan vokal panjang atau suku kata hidup, tapi diakhiri dengan akhiran stop, maka ini dibaca jatuh. Ini merupakan aturan ketiga dari konsonan rendah. Jangan lupa ya. Nah, itu tadi pembelajaran aturan nada dalam bahasa Thailand tanpa menggunakan tanda nada terlebih dahulu. Next video, kita akan membahas aturan nada menggunakan tanda nada di atas aksara. Untuk itu, like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya, dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Thailand. Sampai ketemu lagi. ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ